Pak Rosi tadi, saya langsung saja ingin mengundang narasumber kita yang terakhir, yang akan membawakan pilar digital safety. Oke, saya mengundang Kak Anissa Khairia Muftada. Selamat pagi menjelang siang, Kak Anissa. Halo, selamat pagi menjelang siang, Mbak Alia. Yang dibilang tadi sama Bapak Juniawan, ya ini narasumber kita yang paling cantik dan kayak paling muda di sini. Bener kan, saya soalnya sama Pak Juniawan sama Pak Rosid, makanya paling cantik ya. Kalau sama Mbak Alia kan sama kita, Mbak. Tapi paling muda tetap Mbak Anissa. Oke, Kak Anissa mungkin bisa langsung saja ya, mengingat waktu kita yang sudah juga tidak lama lagi. Silakan, mungkin teman-teman sudah menunggu untuk pilar digital safety ya nih. Layarnya saya persilakan untuk Kak Anissa. Baik, terima kasih banyak Mbak Alia. Sebelum saya share screen-nya, saya ingin menyapa dulu teman-teman Ibu Bapak aktivitas dari Universitas Gunung Kidul yang sudah on cam. Boleh teman-teman yang mau on cam dulu. Kita sapa-sapa dulu ya. Di sini yang pertama ada Bu Sumarni. Halo Ibu, selamat pagi. Lalu juga ada Bu Swindartini. Halo Ibu, masih aktif ya Bu dari pagi, saya lihat Ibu on cam. Terima kasih. Lalu ada di sini ada Pak Septiono, ada Kak Adit, ada Kak Khalifah lagi di jalan. Kak Khalifah, hati-hati di jalan ya. Mau kampus ya. Lalu juga ada Bu Tanti di sini, ada Kak Trio Kama, ada Kak Lailatul, ada Kak Windy, ada Kak Hafiz, ada Kak Aban. Ayo, ada Kak Ramani di sini di kampus ya Kak. Nih, kayaknya backgroundnya di kampus. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah on cam. Mohon maaf saya tidak bisa menyapa satu-satu karena nanti waktu saya habis, dan tak lupa saya ingin juga menyapa narasumber yang saya hormati yang tadi sudah memaparkan luar biasa ya. Yang pertama ada Pak Juniawan. Halo Bapak, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu ya Bapak. Semoga kita bisa bertemu secara offline. Ya, ditunggu. Amin. Terima kasih Bapak. Lalu juga ada Pak Rosyid. Halo Bapak, selamat pagi. Halo, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang Bapak. Semoga sehat selalu. Semoga kita juga bisa bertemu ya Bapak. Amin. Amin. Oke Bapak, teman-teman semuanya saya izin untuk share screen ya, untuk kita sama-sama diskusi dari sudut pandang digital safety-nya. Oke. Mbak Alia, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, sudah. Terima kasih banyak Mbak Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa sharing ke teman-teman, ke Bapak Ibu sekalian, dari sudut pandang digital safety-nya yang dielaborasikan dengan critical thinking, dengan tema kita ya hari ini yang bagus banget nih, literasi teknologi informasi sebagai budaya, yang tadi juga sudah disampaikan bahwa ternyata memang Gunung Kidul punya banyak sekali budaya, dan teman-teman nih ya yang aktif sosmednya, ayo dimanfaatkan untuk sharing agar saya nih yang jauh-jauh ya biar tahu kalau misalnya nanti ke Gunung Kidul tuh saya mau harus makan apa ya, harus ke wisata apa ya. Nah ini teman-teman nih sebagai mahasiswa yang aktif media sosial, saatnya untuk menunjukkan kemampuannya. Oke, tak kenal maka tak sayang, kenalan dulu dong baru boleh sayang. Maka perkenalkan, nama saya Anissa Khairia, saya seorang pandu digital Indonesia juga pastinya. Saya aktif sebagai Chief Marketing Officer di PT Cipta Manusia Indonesia, dan saya aktif sebagai content creator, content writer, copywriter, fotografer. Pokoknya yang berkaitan dengan digital saya senang di dalamnya. Kalau misalnya teman-teman habis ini mau sharing-sharing lebih lanjut gitu ya, boleh ke Instagram saya aja di @acmnisa. Nah, sedikit saja perkenalan dari saya, kita langsung saja. Teman-teman tadi disampaikan oleh Pak Rektor dan juga Pak Rosyid bahwa teknologi kita tuh semakin berkembang. Namun sayangnya pelaku cybercrime ya, kejahatan-kejahatan digital juga ada aja modus-modus barunya, terus juga ada tipu-tipu muslihatnya ya untuk mengambil data pribadi kita atau bahkan sampai uang kita. Maka dari itu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita yang perlu hati-hati, kita yang perlu menjadi gerbang utama nih dari data pribadi kita maupun juga data-data selain lainnya gitu ya, misalnya kayak dari uang digital kita atau misalnya password kita, itu kita yang menjadi gerbang pertama. Maka dari itu adalah keamanan digital ini nih yang wajib kita pahami dan implementasikan. Apa sih itu keamanan digital? Jadi teman-teman Ibu Bapak, keamanan digital adalah sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital baik secara daring maupun luringnya dapat dilakukan secara aman,
Tidak hanya untuk mengamankan data yang kita miliki, melainkan juga melindungi data pribadi yang bersifat rahasia, ya teman-teman sekalian. Dan ada kompetensinya nih. Yang pertama, Ibu Bapak dan teman-teman harapannya bisa mengamankan perangkat digitalnya. Nanti akan kita bahas. Yang kedua, mengamankan identitas digitalnya. Yang ketiga, mewaspadai segala bentuk penipuan digital. Lalu juga ada memahami rekam jejak digital yang tadi sudah disampaikan ya sama Pak Rosyid bahwa jejak digital ini sangat penting. Karena kenapa? Karena nanti ketika kita terjun ke dunia profesional, HRD kita ya, itu biasanya cek background kita, teman-teman. Cek background kita tuh di Instagram pernah ngapain aja, atau di Facebook, atau di TikTok ya. Jadi rekam jejak digital ini sangat penting. Atau misalnya teman-teman pernah nggak cari nama sendiri gitu ya di Google? Ayo, ketika ngetik namanya sendiri panjang gitu ya, nama panjangnya yang keluar apa? Apakah sudah menunjukkan diri teman-teman? Kalau misalnya belum, yuk dari sekarang persiapkan ketika nanti dicari namanya gitu ya, udah keluar. Oh, ternyata di sini tadi ada Kak Hafiz yang suka fotografer. Misalnya ya, jadi teman-teman sukanya apa, passionnya apa, ditunjukkan di media sosial. Yang kelima adalah memahami keamanan digital bagi anak maupun orang tua. Kenapa sih teman-teman? Teman-teman kan yang lahir bersama teknologi nih ya, bahkan di zaman sekarang ada yang baru lahir udah punya Instagram gitu ya. Padahal sebenarnya kalau di keamanan digital, anak di bawah 12 tahun itu tidak boleh ya untuk memegang gadget. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini punya adik kecil, punya anak-anak gitu ya, ibu bapak, jangan kita kalau misalnya mereka nangis gitu ya, dikit-dikit langsung kasih HP, langsung kasih video. Jangan seperti itu. Karena kenapa? Sebenarnya sudah ada peraturan bahwa anak-anak di bawah 12 tahun itu tidak boleh sepenuhnya memegang gadget ataupun sesuatu yang berkaitan dengan internet. Harus penuh dengan bimbingan kita. Kalau misalnya kita mau memperkenalkan, boleh. Kenalan aja dulu ya. Tapi kalau misalnya untuk keputusan segala macamnya, itu tidak boleh. Harus kita yang seorang dewasa yang sudah tahu mana yang baik, mana yang benar. Bahkan kita aja kadang suka nggak tahu ya, ini berita baik, berita bohong, atau berita fakta gitu ya. Kadang-kadang kita juga suka bingung. Nah, apalagi anak-anak kecil kita yang nggak tahu, yang harus kita bimbing dari kecil gitu ya. Oh, ini tidak boleh, ini baik, ini buruk, ini tidak baik buat jejak digital kamu, dan kita yang harus membimbing mereka. Seperti itu. Kita next lagi ya, Ibu Bapak, teman-teman semuanya. Nah, kan banyak banget ya teman-teman cybercrime di dunia ini atau kejahatan digital ya. Nah, kita akan kenalan nih beberapa cybercrime yang aktif atau bukan aktif ya, sering terjadi gitu ya di sekitar kita. Yang pertama ada malware. Hati-hati ya teman-teman sama malware. Apa sih itu malware? Jadi perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol perangkat secara diam-diam. Bisa mencuri informasi pribadi milik kita atau uang dari pemilik perangkat. Biasanya berupa virus teman-teman ya. Atau yang berkaitan dengan ini nih, scam sama phishing. Phishing itu apa? Phishing itu adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan, ya, atau bahkan sampai scam, yaitu bentuk penipuan yang melalui telepon, email, pesan, atau misalnya tujuan dengan pada umumnya untuk mendapatkan uang dari para korbannya, teman-teman. Jadi misalnya nih ya, dapat email yang nggak tahu dari siapa, kok tiba-tiba minta verifikasi akun. Atau misalnya dapat telepon dengan rayuan mautnya ya, sehingga kita yang nggak enakan nih ya, biasanya mereka menyerang orang-orang yang nggak enakan bilang enggak gitu ya. Padahal apa salahnya sih teman-teman bilang, nggak dulu ya mas, nggak dulu ya mbak, terima kasih atas penawarannya, tutup ya. Jadi kalau misalnya nemu atau misalnya ditelepon nomor-nomor yang nggak dikenal, teman-teman jangan langsung percaya. Atau tadi nggak enakan ditawarin A, langsung oke, ini data saya gitu ya. Enggak, jangan seperti itu. Karena banyak sekali tipu muslihat mereka ya untuk mengambil data bahkan sampai uang kita. Nah, ini ada modus-modus yang lagi tren ya saat ini. Yang pertama penjual palsu. Teman-teman pastinya ketika kita belanja online, hati-hati ya. Jadi misalnya kita lihat nih, Instagramnya followersnya banyak. Tapi ternyata kalau misalnya kita berpikir kritis, nah ini perlunya berpikir kritis ya, followers itu kan bisa dibeli teman-teman, ya nggak? Jadi salah satu langkahnya kalau misalnya penjual palsu, teman-teman bisa di Instagram, di pojok atas itu ada titik 3 biasanya, ada tentang informasi akun. Kita bisa lihat akun ini pernah ganti nama apa aja dan dibuat kapan.
Biasanya kalau misalnya penjual palsu, dia suka ganti-ganti nama. Itu ciri-ciri awalnya. Jadi teman-teman hati-hati terhadap si penjualan palsu ini. Lalu yang kedua adalah impersonasi. Apa itu impersonasi? Jadi ini berpura-pura jadi orang lain. Gitu ya. Teman-teman pernah di sini mungkin sanak saudaranya atau misalnya kenalannya cerita ada yang pura-pura jadi dirinya gitu ya, mengatasnamakan dirinya terus tiba-tiba minjem uang. Nanti akan saya juga cerita ya yang terjadi sama rekan kerja saya gitu ya. Nah ini hati-hati, karena kenapa? Karena kalau misalnya kita lagi nggak fokus, bisa jadi kita percaya itu adalah teman kita ataupun saudara kita. Lalu peretasan akun, modus percintaan, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nonton di Netflix, ada satu dokumenter ya tentang modus percintaan ini. Jadi dia kenal dari aplikasi dating, tapi ternyata memang tujuan awalnya untuk menguras uang dari si lawan jenisnya ya. Jadi teman-teman hati-hati, jangan karena cinta, kalau anak zaman sekarang bilangnya bucin gitu ya, sampai kita terkena penipuan ini. Padahal ini adalah salah satu modus ya dari si pelaku cybercrime ini. Dan terakhir adalah lowongan kerja palsu. Sekarang banyak banget beredar ya. Jadi kita double cross check teman-teman. Apakah itu dari platform resminya mengeluarkan lowongan kerjanya? Kalau misalnya enggak gitu ya, itu perlu kita waspadai. Jangan-jangan memang ada oknum-oknum tertentu ingin mengambil data pribadi kita sehingga mengatasnamakan brand besar atau perusahaan sesuatu gitu ya. Itu atas nama lowongan kerja, tapi ternyata untuk mengambil uang kita, untuk mengambil data pribadi kita. Itu hati-hati di zaman sekarang ya teman-teman. Nah ini juga berkaitan dengan link tadi ya. Link juga hati-hati teman-teman. Ketika kita browser apapun, buka apapun, dapat apapun dari email, dari WhatsApp, dari DM gitu ya, dapat link yang kira-kira ciri-cirinya berbahaya, jangan sekali-sekali dipencet. Ciri-ciri yang aman itu seperti apa? Yang aman pastikan itu adalah HTTPS. Ada S-nya teman-teman. Secure di situ ya. Kalau misalnya cuma HTTP saja, berarti itu tidak aman. Jadi itu ciri-cirinya. Atau misalnya yang paling gampang deh, ketika kita klik gambarnya gembok. Oh, berarti kalau gembok HTTPS itu udah pasti aman. Tapi kalau misalnya HTTP saja, terus lambangnya tanda I, seru, atau segitiga, wah itu kita perlu waspadai. Lalu misalnya teman-teman dapat penawaran, itu dapatnya dari Blogspot gitu ya, atau misalnya dari brand-brand yang kayaknya harusnya dia punya nomor resmi deh. Kayak misalnya Shopee, di sini ya, dicontohnya di sini. Shopee pasti punya nomor resmi, nggak mungkin pakai nama pribadi, atau misalnya tadi ini BRI segala macam. Hati-hati, BRI nggak mungkin pakai Blogspot. Kita pun ya, sebagai warga yang biasa aja gitu ya, bukan dari orang BRI-nya atau siapapun gitu ya, kita pun juga bisa bikin website Blogspot. Dan itu hati-hati, kalau misalnya brand-brand besar, pastinya mereka pakai website resmi dan biasanya mereka melalui aplikasi di zaman sekarang ya, aplikasi resminya, tidak menggunakan WhatsApp ataupun email lagi ataupun apapun gitu ya yang bukan dari si nama resminya. Jadi kita yang perlu hati-hati ya ketika kita mendapatkan sesuatu yang kayaknya udah nggak aman deh ya, bau-bau pelaku cybercrime nih. Ya udah, jangan diklik, jangan diterusin ya teman-teman sekalian. Kita next lagi ya. Nah, begitu pun juga email ya, ini terjadi sama teman saya gitu ya. Tiba-tiba dia diminta verifikasi account ya di sini. Dilihat itu ada warna oranye gitu ya. Itu kan mentereng banget ya teman-teman ya. Itu rasanya ingin sekali kita klik. Kalau misalnya kita nggak baca, kita nggak fokus main percaya-percaya aja, kita langsung verifikasi account. Untungnya teman saya berpikir kritis. Dia mikir dulu nih, saya nggak pernah bikin akun di sini. Terus saya lihat emailnya. Emailnya kok kayak bukan kredibel ya, emailnya tuh aneh bentuknya. Akhirnya dicek sama dia di email checker, mau ngecek apakah email ini kredibel atau enggak. Akhirnya dicek, di hasilnya adalah bad di situ yang merah. Kalau misalnya email yang kredibel itu hasilnya oke teman-teman, yang aman gitu ya, itu yang oke, yang asli. Tapi kalau misalnya nggak aman itu hasilnya bad. Ini email checker sebenarnya banyak ya, ini salah satu aja dari emailchecker.net ya. Jadi teman-teman kalau misalnya dapat apapun, double cross check, jangan langsung percaya ya teman-teman. Nah, atau yang ini, yang siapa di sini yang pengguna aktif TikTok ataupun Instagram? Coba kita nonton video yang satu ini ya teman-teman. Nah, oke, jogetnya nanti aja habis webinar nih ya teman-teman, jangan dilanjutin. Jadi teman-teman pernah lihat tren ini nggak di TikTok? Ternyata
kita ya pengguna TikTok, Instagram, teman-teman di sini pasti pengguna ya. Siapa yang di sini yang aktif gitu ya main TikTok, yang sebelum tidur pasti galau, saya mau buka Instagram dulu atau TikTok dulu gitu ya. Nah, ternyata setiap tren yang ada di TikTok maupun Instagram, ini contohnya saya juga, teman-teman pernah tahu nggak tren yang at yours? Yang contohnya di sini, berapa jarak kamu sama pasangan kamu? Atau boleh spill profil WA-nya nggak? Terus nama anak kamu siapa? Nama ibu. Bahaya banget nama ibu ya. Terus atau tanda tangan kamu. Itu kayak misalnya kita tuh saking pengen ikut trennya ya, FOMO ya, fear of missing out, saking takut ketinggalan tren, kita ikut-ikutan tanpa melihat dampaknya. Kedepannya tuh bahaya nggak ya bagi kita? Kalau misalnya nama anak, nama ibu deh, nama ibu teman-teman, itu bahaya banget. Ketika kita bank, ya saya baru banget ya, saya punya kena musibah, dompet saya hilang, terus ada ATM saya, jadi saya harus ngurus ulang kan ya teman-teman. Yang pertama mereka konfirmasi adalah nama ibu saya. Makanya nama ibu saya tidak saya sebar kemanapun. Kecuali memang yang membutuhkan. Misalnya ya udah bank itu sendiri kan harus tahu nama ibu saya. Tapi kalau misalnya ada teman atau ada aplikasi atau kita malah umbar-umbar pakai tren-tren yang secara cuma-cuma gitu ya. Nah itu bahaya banget. Mereka tahu nama ibu kita atau tanda tangan kita. Tanda tangan itu kan krusial ya di zaman sekarang teman-teman ya. Jadi hati-hati. Jangan karena hanya mengikuti tren gitu ya sampai pamer-pamer foto KTP, pamer kakak, kartu keluarga ya, itu nggak cuma nik sendiri tapi nik keluarga di spill gitu ya. Nah itu hati-hati teman-teman, karena kenapa? Itu dampaknya bisa sangat panjang, bisa menyebar ke data pribadi ya teman-teman. Karena kenapa sih kita harus menjaga data pribadi kita? Yang ada dua sifatnya sebenarnya. Yang pertama ada bersifat umum, ada spesifik. Yang umum ini biasanya nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama gitu ya. Nah, yang umum ini yang harus double kita berpikir gitu ya. Apakah ini boleh data saya berikan ke orang lain, ke platform lain atau enggak? Seperti apa? Informasi kesehatan, data biometrik kita, sidik jari, iris mata, bentuk wajah, tinggi badan kita, data genetika gitu ya. Terus kehidupan yang terlalu dalam, maksudnya apa? Oversharing gitu ya. Misalnya teman-teman saking ingin ngasih taunya room tour gitu ya, tapi nggak sengaja ngasih tahu posisi letak kunci tuh di mana, posisi pintu tuh ada di belakang sini, ada di sini gitu. Kita nggak pernah tahu pikiran orang lain yang melihat postingan kita teman-teman ya. Lalu juga ada catatan kejahatan, data anak ataupun data orang tua tadi ya, data keuangan pribadi. Karena kenapa sih potensi kejahatan data pribadi ini sangatlah besar. Yang pertama nih, jual beli data. Yang kedua, profiling. Yang ketiga, pendaftaran akun pinjol. Teman-teman di sini pernah dapat SMS, padahal bukan teman-teman yang pinjol gitu ya. Itu kenapa? Karena orang yang pinjam berarti orang yang dikontak teman-teman itu ada yang pinjol. Dia memberikan akses kontaknya ke akun pinjol tersebut. Nah, inilah pentingnya bagi kita untuk tidak main asal kasih akses. Apalagi kontak. Karena kontak kenapa? Kontak kan punya ada nomor-nomor orang lain yang harus kita jaga privasinya ya teman-teman. Jadi jangan memberikan sembarangan akses gitu ya. Lalu ambil alih akun, meretas akun layanan, kepentingan telemarketing, atau bahkan di cyberbullying. Karena kenapa? Ya sama aja. Misalnya nih teman-teman lagi di dunia nyata nih ya, lagi jalan deh. Terus tiba-tiba ada yang bilang, misalnya Bu Al lagi jalan, terus tiba-tiba Bu Al, saya mau dong lihat isi tas Bu Al gitu. Padahal nggak tahu Bu Al itu siapa, orangnya nggak kenal, orang asing aja gitu. Bu Al pasti kasih nggak? Enggak dong kan ya Bu Al ya. Kasih nggak bakal kasih. Ini punya saya. Nah begitu pun juga di dunia cyber teman-teman. Ketika ada platform atau misalnya orang minta data pribadi kita, jangan pernah langsung kasih cuma-cuma, tanya alasannya, cek kredibilitasnya atau enggak. Aman nggak ya kira-kira kalau saya kasih, dia bisa menjamin nggak ya? Terus dampaknya dipikirkan kayak tadi, memberikan kontak itu dampaknya sangatlah besar ya teman-teman. Maka dari itu kita perlu berpikir kritis. Nih, ini contoh kasus dari si impersonasi tadi. Teman saya, rekan saya ya, namanya Kak Ita. Kak Ita ini tiba-tiba di chat sama temennya. Kak Ita, ini nomor kamu baru. Terus kamu mau minjem uang ke aku. Kak Ita langsung kaget. Enggak kok, ini nomor aku masih yang lama. Kenapa? Ada yang pura-pura jadi aku ya? Nah, temennya Kak Ita cerita, iya ada yang pura-pura jadi Kak Ita, manggil aku pakai kata-kata beb juga. Lah, kok dia bisa tahu si Kak Ita ini manggil temennya itu beb? Ternyata si pelaku cybercrime ini mempelajari
perilaku kita di sosial media. Kak Ita memang suka manggil beb ke teman-temannya di sosial media. Akhirnya orang yang ngaku-ngaku sebagai Kak Ita nih ya, pelaku si kejahatan digital ini, ngelihat si interaksi Kak Ita sama temennya. Dipanggillah beb-beb ini. Untungnya temennya Kak Ita cek dulu nih di get kontak nomornya. Ternyata memang tukang tipu. Di situ ada tulisannya hati-hati nih WA penipu, penipu ngaku-ngaku teman saya. Nah ternyata memang dia punya jejak digital yang buruk atas nomornya ya. Jadi kita yang harus berpikir kritis akan hal itu. Atau tadi nih yang saya cerita bahwa oversharing itu juga berbahaya ya. Misalnya teman-teman tadi nggak sengaja foto sesuatu gitu ya, misalnya dalam rumah, ternyata menunjukkan, oh ternyata dia nyimpen kuncinya tuh di sini. Oh ternyata dia tuh naruh motornya di sini. Oh ternyata dia nyimpen sesuatu hal tuh di sini. Nah itu hati-hati. Jadi jangan terlalu share apapun kehidupan, cerita gitu ya, interaksi kita di sosial media. Karena kenapa? Itu bisa suatu saat nggak ada yang tahu, bisa berdampak buruk bagi kita. Jadi posting yang seperlunya aja, atau bahkan kalau misalnya saya bilang posting yang menunjukkan diri teman-teman aja, yang memperkenalkan personal branding teman-teman tuh apa, sehingga nanti skillnya, kemampuannya itu dikenal ya teman-teman. Nah kita next lagi, ini berkaitan dengan aplikasi. Teman-teman juga pasti kan menggunakan aplikasi, download aplikasi. Sadar nggak kalau misalnya mereka suka minta verifikasi tadi, minta akses. Nah, hati-hati. Teman-teman pikir dulu nih, ini aplikasi apa? Apakah mereka butuh verifikasi atau akses ini atau enggak ya? Biasanya minta apa? Misalnya minta mikrofon, kamera, galeri, kontak. Nah, contoh aja deh TikTok. Di sini TikTok itu minta akses kontak saya nggak izinkan. Kenapa? Saya merasa TikTok nggak sampai perlu tahu kontak saya itu ada siapa aja. Ya saya nggak izinkan lah gitu ya. Karena kenapa? Itu TikTok. Beda kalau misalnya ceritanya itu misalnya Google Maps gitu ya. Kalau Google Maps minta akses area location saya, itu saya allow atau misalnya saya kasih akses gitu ya. Karena kan Google Maps dia harus tahu saya di mana. Tapi kalau misalnya Google Maps sampai minta mikrofon saya, sampai minta galeri saya, aksesnya, ya nggak saya kasih. Karena menurut saya Google Maps nggak butuh sampai harus tahu isi galeri saya, sampai harus tahu isi apa yang saya omongin dari mikrofon itu. Jadi kita yang harus baca ya teman-teman. Jadi dibaca dulu, mereka minta akses apa, terus dipikirkan itu butuh atau enggak di aplikasinya gitu ya. Dan kalau misalnya nggak butuh ya jangan dia kasih akses. Jadi jangan main akses gitu ya, izinkan gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi dibaca dulu ya teman-teman, mulai dari sekarang. Nah, ini juga berkaitan dengan kegiatan pembelajaran belajar gitu ya teman-teman. Kalau misalnya dapat apapun, unduh, download apapun, misalnya jurnal deh, jangan lupa untuk dikasih sumbernya ya, karena kita juga harus menghargai hak karya orang lain. Jadi kalau misalnya mau upload apapun juga kalau misalnya dari sumber, ada sumbernya, itu juga ditulis sumbernya ya teman-teman. Kita next lagi, kalau misalnya teman-teman sudah mencium-cium bau cybercam kayaknya ini udah modus-modus baru nih, saya mau lapor kemana? Salah satunya teman-teman bisa ke patroli cyber ini, lapor ya, atau misalnya tadi Pak Rosyid sudah bilang mau ngecek hoax gitu ya, mau cek-cek yang benar, fakta yang benar itu di mana, bisa di turnbackhoax.id. Ini salah satu aja. Jadi teman-teman buat lingkungan kita yang aman dan nyaman gitu ya. Kita yang harus membuat lingkungan digital kita itu aman dan nyaman, karena kita yang memang harus bersama-sama memberantas si pelaku cybercrime ini ataupun si penyebar konten-konten digital yang negatif. Kita yang harus berangkat ya. Misalnya nih teman-teman lihat-lihat konten-konten yang negatif, langsung aja aduin di aduankonten.id ya. Ini juga bisa ke sini. Nah, saya juga ingin mengajak teman-teman habis webinar ini cek apakah teman-teman pernah terindikasi kebocoran data gitu ya. Dan sayangnya ternyata saya ngecek ini tuh kalau nggak salah beberapa tahun lalu deh, 3 tahun lalu kalau nggak salah deh. 3 tahun lalu atau 2 tahun lalu gitu ya, saya cek email saya dan saya masih cek secara berkala gitu ya sampai sekarang. Alhamdulillah kalau yang sekarang udah aman karena password saya kuat gitu ya, terus saya tahu link-link yang nggak boleh saya klik ya. Ternyata dulu saya pernah terindikasi kebocoran data itu di salah satu platform gitu ya. Akibat saya cek di sini nih. Jadi masukin aja emailnya, terus periksadata.com gitu ya. Periksadata.com masukin email aja nggak pakai password. Nah nanti keluar. Pernah nggak sih kita terindikasi kebocoran data? Terus apa aja yang bocor? Passwordnya kah? Emailnya kah? Nanti kelihatan. Kalau misalnya teman-teman nauzubillah min dzalik gitu ya, pernah ternyata terindikasi kebocoran data, langsung masuk platformnya.
terus langsung ganti passwordnya. Itu adalah langkah pertama yang bisa kita lakukan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih tips aman di media digital gitu ya, di era digital ini yang pertama adalah selalu berpikir kritis, bersikap waspada sama apapun ya teman-teman, waspada, kritis, dan jangan percaya siapapun apapun di ruang digital ini. Lalu tadi gunakan password yang kuat, kalau misalnya login di tempat lain jangan lupa logout dan juga rutin mengganti passwordnya. Lalu juga aktifkan pengaturan 2 faktor autentik gitu ya teman-teman, kalau misalnya nanti mau login akan minta verifikasi dulu ke akun sebelumnya gitu ya, jadi lebih aman. Jadi kalau misalnya ada yang ngotak-ngatik email kita, password kita, kita pun juga tahu. Lalu juga jelajahi situs internet yang aman, dan terakhir adalah hati-hati dengan Wi-Fi public. Maksudnya apa nih? Ya teman-teman, pernah nggak kayak misalnya ke suatu tempat tiba-tiba dapat Wi-Fi yang gratis nggak pakai password, tapi itu nggak tahu punya siapa? Nah itu hati-hati, jangan main asal connect. Kenapa? Bisa jadi itulah gerbang mereka, pintu mereka untuk mendapatkan data pribadi kita. Kalau kita nggak tahu itu Wi-Fi public punya siapa dan biasanya nggak ada passwordnya. Kalau misalnya Wi-Fi di rumah kita sendiri itu kan aman, karena kita tahu itu punya kita gitu ya. Atau Wi-Fi di rumah teman, oh ya ini punya teman-teman saya. Tapi kalau misalnya di Wi-Fi public nggak tahu punya siapa, apalagi lagi transaksi online, jangan sekali-sekali menggunakan Wi-Fi public. Kalau misalnya teman-teman pakai mau si transaksi online gitu ya, lagi transfer beli sesuatu lewat digital, itu lebih baik pakai paket data pribadi sendiri aja ya. Kalau misalnya saking nggak adanya saya punya kuota, tethering ke temen yang terpercaya gitu ya, tethering aja. Jadi jangan sekali-sekali menggunakan Wi-Fi public karena itu bisa mengambil uang pribadi kita ya teman-teman semuanya. Nah ini slide terakhir dari saya sebelum saya tutup. Jadi saya mau sharing, jadi ini ada salah satu dokumenter nggak ya bila sebutannya, maksudnya jenisnya, ada satu film gitu ya di Netflix, judulnya The Social Dilemma gitu ya. Ini saya abis nonton ini pusing. Kenapa pusing? Karena di sini menunjukkan sebenarnya bagaimana sosial media itu bekerja dan bahayanya seperti apa. Langsung dari para yang staff-staff misalnya di Google, di Instagram, di Facebook, langsung dari mereka bercerita bagaimana mereka tahu dalamnya seperti apa. Jadi teman-teman boleh banget nonton, jadi jangan menggunakan aja gitu ya, tapi kita tahu juga dampaknya dan cara kerja mereka tuh sebenarnya dari gimana dan apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya, dan yang nggak boleh kita lakukan. Teman-teman boleh nih nonton The Social Dilemma, karena saya juga langsung dilema habis nonton film ini ya. Jadi ya, kata-kata penutup dari saya adalah kita tidak bisa percaya 100% dunia digital ya teman-teman, rekan-rekan semuanya. Jadi kalau misalnya bukan diri sendiri yang jaga, siapa lagi? Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om. Kembali lagi ke Mbak Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anissa untuk sharingnya nih ya, yang sangat bermanfaat. Karena ini menyangkut dengan keamanan kita di ruang digital ya Kak Anissa ya. Dan nanti akan dilihat filmnya di Netflix ya. Baik, Kak Anissa terima kasih. Nanti kita bertemu di sesi tanya jawab ya. Baik teman-teman semua, apakah sudah mengisi link absensinya? Ini sudah, saya lagi melihat ternyata sudah dibagikan link absensinya. Teman-teman silakan untuk mengisi link absensi dan juga mengunduh e-sertifikatnya ya teman-teman. Dan juga teman-teman boleh mengupload keseruan kita pada hari ini dan tag @Pandu Digital Indonesia. Baik, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab nih. Saya kembali mengundang para narasumber kita yang sudah bergabung semua. Nah, narasumber kita. Ini saya akan membacakan pertanyaan untuk Bapak Juniawan ya. Baik, pertanyaannya dari sebentar saya lihat dulu. Oke, dari Kak Yuslika untuk Bapak Juniawan. Di masa sekarang, rasa humanity dan empathy sangat turun dari masa sebelumnya. Bahkan nilai agama serta Pancasila di ruang digital hampir terlupakan. Apakah ini disebabkan karena kesalahan dalam proses pendidikan di Indonesia, sehingga rasa humanity and empathy berkurang? Bagaimana untuk mengedukasi para mahasiswa
agar mampu menerapkan nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan nilai agama di ruang digital? Demikian pertanyaannya Bapak. Ya, boleh langsung dijawab Bapak, agak singkat karena waktu kita juga sudah tidak banyak. Oke, baik. Saya kira pertanyaan yang bagus dan memang ini yang harus kita rasakan, bahwa kesadaran tentang humanity di media sosial atau di digital informasi itu memang berubah. Tapi bagaimana kita akan memberikan aturan? Nggak bisa. Salah satu jalan hanya kita memberikan satu pengertian pada setiap perkuliahan, selalu disisipkanlah nilai-nilai itu di dalam menanggapi media yang sedang berkembang ini. Kalau kita mau meninggalkan, kita akan ketinggalan. Kalau kita mau mengikuti terus tanpa harus memperhatikan tentang empati dan kemanusiaan, kita juga akan terjebak. Kembali ke hati kita masing-masing. Jadi melalui budaya atau kebiasaan yang ditanamkan di kampus, berharap bahwa kesadaran kemanusiaan di dalam menanggapi digital informasi bisa berjalan dengan baik tanpa mengurangi nilai-nilai kemanusiaan, dan juga diperhatikan juga bahwa kita selalu berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan Kebinekaan Tunggal Ika. Itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Bapak Juniawan untuk jawabannya, dan maaf teman-teman, ini sepertinya karena waktu kita yang sudah sangat mepet, jadi saya hanya bisa membacakan satu pertanyaan. Nah, jika teman-teman masih ingin bertanya, boleh langsung berinteraksi ya Pak, ya boleh ke Pak Rosid, ke Pak Juniawan atau ke Kak Anissa, yang tadi juga sudah ada akun IG-nya, bisa langsung berinteraksi, bertanya di situ. Baik, terima kasih kepada Bapak-Bapak dan narasumber kita pada hari ini yang sudah berbagi ilmunya pada kita, dan teman-teman semua di era digital seperti ini, dalam berinteraksi di dunia digital, kita tetap harus memiliki wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan, dan juga dalam beretika di ruang digital kita tetap harus sopan ya teman-teman, karena etika kita di ruang digital itu merepresentasikan diri kita di dunia nyata, dan banyaknya aktivitas di ruang digital harus membuat kita waspada terhadap kejahatan digital. Perlu berpikir kritis terhadap informasi yang kita dapatkan di internet karena tidak semuanya benar. Lindungi data diri kita, jangan oversharing. Jika kita ingin memposting atau berkomentar tentang sesuatu dan meneruskan informasi, sebaiknya berilah sedikit waktu kita untuk berpikir apakah penting atau tidak. Jadi saring sebelum sharing agar kita memiliki jejak digital yang baik nantinya. Dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya kembali ingin mengundang ketiga narasumber kita agar kita bisa mengabadikan momen spesial kita di pagi hari ini. Dan juga semua buat teman-teman boleh dinyalakan kameranya dan berikan senyumannya yang termanis. Kita salam literasi untuk mengambil 3 kali foto ya teman-teman. Baik, sudah siap semua? Untuk yang pertama, 1, 2, 3. Yang kedua, 1, 2, 3. Dan yang terakhir, boleh teman-teman dengan gaya bebasnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Juniawan, Pak Rosid, dan juga Kak Anissa
yang sudah berbagi ilmunya kepada kita, kepada teman-teman semua dari Universitas Gunung Kidul. Semoga apa yang di-sharing oleh narasumber kita bisa bermanfaat dan juga mudah-mudahan semua peserta yang hadir pada hari ini semakin positif dan cerdas dalam memaksimalkan ruang digital agar bisa terus berinteraksi dan berkolaborasi. Boleh kita kasih tepuk tangan secara virtual yang meriah buat semua peserta webinar Gerakan Literasi Pandu Digital Indonesia 2022 dengan tema literasi teknologi informasi sebagai budaya bersama Universitas Gunung Kidul membangun SDM Digital Indonesia. Dan saya juga sekali lagi mengingatkan teman-teman untuk mengisi link absensinya dan juga mengunduh e-sertifikatnya. Baik, saya Alia Patra Humonggio mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.